Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Tunia, mahasiswi SEAI Alhamdulillah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mata kuliah Psikologi Agama yang berjudul Perkembangan Jiwa Beragama Masa Anak-anak. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif pada material fisiologis sebagai akibat dari pengaruh lingkungan dan ditandai oleh semakin besar dan bertambahnya ukuran fisik dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dan dari sempit menjadi luas, dan sebagainya. Perkembangan merupakan perubahan psikofis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu. Perkembangan anak didik juga terjadi secara bertahap dalam suatu proses yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Jiwa agama pada anak dan remaja mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan fisik dan psikis mereka. Oleh karenanya, dalam pendidikan anak dan remaja, para orang tua dan para pendidik harus memahami dan mengetahui dengan baik. Perkembangan jiwa keagamaan pada anak hampir sepenuhnya autoritas. Maksudnya, konsep keagamaan itu akan berkembang pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Sedangkan pada masa remaja, para ahli jiwa juga tidak mempunyai kata sepakat tentang berapa lamanya masa remaja tersebut. Mereka hanya sepakat dalam menentukan permulaan masa remaja, yaitu dengan dimulainya kegoncangan yang ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi pertama bagi wanita dan mimpi pada pria. Kejadian yang menentukan ini tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Ada yang mulai 12 tahun dan ada pula sesudah 13 tahun dan ada pula yang sampai 15 tahun. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja turut dipengaruhi oleh perkembangan itu. Maksudnya, penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa ditandai oleh cara berpikir yang kritis, positif, terbuka, matang, dan toleran. Jadi ketika seseorang itu sudah bisa berpikir kritis, positif, terbuka, matang, dan toleran, itu bisa dikatakan orang dewasa. Dalam realitanya, usia dewasa tidak menjadi ukuran dan jaminan seseorang memiliki kesadaran beragama yang mantap atau matang. Bahkan kepribadiannya masih belum dewasa atau masih imatur. Umur kalender atau umur seseorang dewasa belum tentu sejalan dengan kedewasaan kepribadiannya, kematangan mental atau kemantapan kesadaran beragama. Banyak orang yang telah melewati umur 25 tahun, yang berarti telah dewasa menurut umur kalender. Namun, kehidupan agamanya masih belum matang. Ada pula remaja yang berumur di bawah 23 tahun telah memiliki kesadaran beragama yang cukup dewasa. Tercapainya kematangan kesadaran beragama seseorang tergantung pada kecerdasan, kematangan alam perasaan, kehidupan, motivasi, pengalaman hidup, dan keadaan lingkungan sosial budaya. Jadi, umur seseorang itu tidak bisa dibuat patokan menjadi seorang dewasa, karena ada yang udah tua tapi pemikirannya masih kayak anak kecil, dan ada pula seseorang yang dikatakan masih kecil tapi pemikiran dia sudah dewasa. Selanjutnya tahapan periodisasi manusia. Yang pertama ada tahap asuhan. Tahap asuhan disebut fase neonates, mulai dari kelahiran umur 2 tahun. Dalam tahapan ini
Proses edukasi dilakukan dengan cara mengajarkan dan mengiqomahkan di telinga kanan dan dengan cara mengiqomahkan di telinga kanan dan telinga kiri, melakukan aqiqah sebagai rasa syukur kepada Allah dan sebagai bentuk pengorbanan orang tua kepada anak, memberi nama yang baik, membiasakan hidup bersih, memberi ASI, memberikan makanan yang halal dan baik atau thayyiban. Yang kedua ada tahap pendidikan jasmani dan pelatihan panca indera dimulai dari umur 2 tahun sampai 12 tahun. Atau disebut fase anak-anak yaitu mulai dari masa neonates sampai pada masa polusi atau mimpi basah. Pada masa anak ini mulai memiliki potensi-potensi biologis, pedagogis, psikologis, sehingga perlu adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, pembiasaan, keteladanan, pengajaran, dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya, tahapan pembentukan watak dan pendidikan agama dimulai dari umur 12 sampai 20 tahun, yaitu atau disebut dengan fase tamyiz, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, benar dan salah, atau disebut juga fase baligh, di mana dia memiliki kewajiban memikul beban taklif dari Allah. Fase ini ditandai dengan dua hal, yaitu yang pertama pemahaman yang dicapai melalui pendayagunaan akal, karena dengan akal tersebut seseorang memiliki kesadaran penuh dalam bertindak. Selain itu juga adanya perubahan biologis yang drastis seperti postur tubuh yang hampir menyamai orang dewasa meskipun taraf kematangan jiwanya belum mengimbanginya. Yang keempat, tahapan kematangan. Dimulai dari umur 20 sampai 30 tahun. Tahap ini anak telah beranjak menjadi dewasa, yaitu dewasa dalam arti yang sebenarnya yang mencakup kedewasaan biologis, sosial, psikologis, dan kedewasaan religius. Fase ini mereka memiliki kematangan dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Yang kelima ada tahap kebijaksanaan, yaitu dimulai dari umur 30 sampai ia meninggal. Fase ini mereka telah menemukan jati dirinya yang hakiki, sehingga tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang mampu memberikan naungan dan perlindungan bagi orang lain. Proses edukasi pada masa ini dilakukan dengan cara mengikatkan mereka agar berkenan, sedekah, dan zakat bila ia lupa, serta mengingatkan agar harta dan anak yang dimiliki agar selalu dibaktikan kepada agama, negara, dan masyarakat sebelum menjelang hayatnya. Fase perkembangan anak juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan masa anak-anak adalah sebelum berumur 12 tahun. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaan merupakan nama sesuatu yang asing dan tidak dikenalnya, serta diragukan kebaikan niatnya. Tidak adanya perhatian terhadap Tuhan pada tahap pertama ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan dibawanya ke sana, baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang menyusahkan. Namun, setelah anak menyaksikan reaksi orang yang di sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang makin lama makin meluas, maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Perkembangan individu tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor hereditas dan faktor lingkungan baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ada juga lingkungan yang bersifat abstrak, antara lain situasi ekonomi, sosial, politik, budaya, adaptasi istiadat, serta ideologi atau pandangan hidup. Pandangan hidup seseorang itu beda-beda, makanya kita harus pintar-pintar memilih
lingkungan yang nyaman bagi kita untuk bertahan hidup. Selanjutnya, perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. Yang pertama, menurut The Fairy Tale Stage atau tingkat dongeng. Konsep mengenai Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi atau khayalan dan emosi. Sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantasis yang diikuti oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Cerita akan nabi akan dihayalkan seperti yang ada dalam dongeng-dongeng. Pada usia ini, perhatian anak lebih tertuju pada para pemuka agama daripada isi ajarannya, dan cerita akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa anak-anak, karena sesuai dengan jiwa kekanak-kanakannya. Dengan cara sendiri, anak menggunakan pandangan teologisnya, pernyataan dan ungkapannya tentang Tuhan lebih bernada individual, emosional, dan spontan tapi penuh arti teologis. Yang kedua, the realistic atau tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini, pemikiran anak tentang Tuhan itu sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Pada tahap ini terhadap satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran yang dibiasakan melalui sholat pada usia dini dan dipukul bila melanggarnya. Jadi pendidikan pertama itu terletak pada usia dini. Jika kita mengajarkan sejak kecil untuk disiplin, maka ketika dia dewasa akan mengikuti perilaku dia sejak kecil. Yang ketiga ada the individual stage, yaitu tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagai kecil fantasi. B. Konsep ketuhanan yang lebih murni dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Dan yang terakhir, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos atau spirit dalam diri mereka dalam menghayati ajaran mereka. Sedangkan Imam Bawani membagi fase perkembangan agama pada masa anak menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fase dalam kandungan. Untuk memenuhi perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit, apalagi yang berhubungan dengan psikis rohani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan agama bermula sejak Allah meniupkan ruh pada bayi, tepatnya ketika terjadinya perjanjian manusia atas Tuhannya. Biasanya Allah meniupkan ruh pada janin itu ketika umur dia 4 bulan di dalam kandungan sang ibunya. Yang kedua ada fase bayi. Pada fase kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama pada seseorang anak. Kenapa? Karena dia masih belum bisa belajar sepenuhnya. Namun isyarat pengenalan ajaran agama banyak ditemukan dalam hadis seperti mendengarkan azan dan iqamah saat kelahiran anak. Yang ketiga ada fase kanak-kanak. Masa ketiga tersebut merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan. Pada fase ini, anak sudah mulai bergaul dengan dunia luar. Banyak hal yang ia saksikan ketika berhubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dalam pergaulan inilah ia mengenal Tuhan melalui ucapan-ucapan orang di sekelilingnya. Ia melihat perilaku yang mengungkapkan rasa kagumnya pada Tuhan. Anak pada usia kanak-kanak belum mempunyai pemahaman dan dalam melaksanakan ajaran Islam, akan tetapi disinilah peran orang tua dalam memperkenalkan dan membiasakan anak dalam melakukan tindakan-tindakan agama sekalipun sifatnya hanya meniru. Yang terakhir ada fase masa anak sekolah.
Seiring dengan perkembangan aspek-aspek jiwa lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektualitasnya yang semakin berkembang. Kemudian sifat beragama pada anak yang pertama ada unreflektif atau kurang mendalam atau tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup sekedarnya saja dan mereka merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Menurut penelitian, pikiran kritis baru muncul pada anak berusia 12 tahun, sejalan dengan perkembangan moral. Yang kedua ada egosentris. Sifat egosentris ini berdasarkan hasil penelitian Piaget tentang bahasa pada anak berusia 3-7 tahun. Dalam hal ini berbicara bagi anak-anak tidak mempunyai arti sebagai orang dewasa. Pada usia 7-9 tahun, doa secara khusus dihubungkan dengan kegiatan atau gerak-gerik tertentu, tetapi amat konkret dan pribadi. Pada usia 9-12 tahun, ide tentang doa sebagai komunikasi antara anak dengan ilahi mulai tampak. Setelah itu barulah isi doa beralih dari keinginan egosentris menuju masalah yang tertuju pada orang lain yang bersifat etis. Selanjutnya ada antromorfis. Konsep anak mengenai ketuhanan pada umumnya berasal dari pengalamannya, dikala ia berhubungan dengan orang lain. Pertanyaan anak mengenai atau bagaimana dan mengapa biasanya mencerminkan usaha mereka untuk menghubungkan penjelasan religius yang abstrak dengan dunia pengalaman mereka yang bersifat subjektif dan konkret. Yang keempat ada verbalis dan ritualis. Kehidupan agama pada anak sebagian besar tumbuh dari sebab ucapan atau verbal. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman mereka menurut tuntunan yang diajarkan pada mereka. Sholat dan doa yang menarik bagi mereka adalah yang mengandung gerak dan biasa dilakukan atau tidak asing baginya. Yang terakhir ada imitasi. Tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya diperoleh dengan meniru. Dalam hal ini orang tua memegang peranan penting. Pendidikan sikap religius anak pada dasarnya tidak berbentuk pengajaran, akan tetapi berubah teladan. Kemudian rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada anak-anak. Berbeda dengan rasa heran pada orang dewasa. Rasa heran pada anak belum kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum pada keindahan lahiriah saja. Untuk itu, perlu diberi pengertian dan penjelasan pada mereka sesuai dengan tingkat perkembangan pemikirannya. Dalam hal ini, orang tua dan guru agama mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan anak. Selanjutnya, prinsip pertumbuhan dan bimbingan anak. Yang pertama ada prinsip biologis. Secara fisik, anak yang baru dilahirkan berada dalam keadaan lemah dalam segala gerak dan tindak tanduknya. Ia selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri karena manusia bukanlah makhluk instinktif. Keadaan tubuhnya belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara maksimal. Yang kedua ada prinsip tanpa daya. Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang dewasa atau orang tuanya. Yang ketiga ada prinsip eksplorasi, kematapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawa sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Jasmaninya baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatih. Selanjutnya, faktor yang membentuk anak mulai mengenal dan mendalami agama. Yang pertama ada dari faktor internal atau faktor dari diri sendiri atau bawaan sejak lahir. Manusia yang dalam hal ini adalah anak memiliki fitrah agama untuk mempercayai suatu zat yang mempunyai kekuatan di luar dirinya atau Allah. Zat yang memberikan sesuatu yang bermanfaat maupun mudarat. Dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada juga yang mendapatkan bimbingan dari para nabi dan rasulnya.
Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar diri mereka, yaitu dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan lain-lain. Faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa beragama pada anak didik. Yang terakhir ada keluarga training center bagi penanaman nilai-nilai pengembangan fitrah atau jiwa beragama anak. Yang pertama, menjadi orang tua patut diteladani dan jadi model. Yang kedua, memberi perlakuan yang baik. Karena apa? Karena anak itu akan meniru perlakuan dari orang tuanya. Yang ketiga, membimbing, mengajarkan atau melatih ajaran agama terhadap anak. Kemudian lingkungan sekolah merupakan lembaga formal yang mempunyai program yang sistematis yang melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak atau siswa agar mereka berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, corak perilaku anak merupakan cermin dari corak perilaku masyarakat pada umumnya. Artinya, kualitas perkembangan kesadaran beragama pada anak sangat bergantung atau dipengaruhi oleh kualitas kesadaran berperilaku atau pribadi orang dewasa atau masyarakat itu sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai mata kuliah psikologi agama. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.